Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Minta mobil khusus angkut hasil kebun, sejumlah pedagang asli Papua berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika. Olah tempat kejadian perkara penembakan pilot asing, polisi temukan 9 tembakan di helikopter. Polisi akan terjunkan Brimob Nusantara, amankan pilkada di Merauke. Puluhan mama-mama asli Papua berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika Senin kemarin. Mama-mama ini menuntut pemerintah Kabupaten Mimika menyediakan mobil khusus untuk mengangkut jualan mereka dari rumah ke pasar. Selama ini mama-mama asli Papua tidak mendapat untung karena biaya sewa mobil yang cukup mahal. Selain itu, mereka mendesak DPRD Mimika membuat peraturan daerah yang boleh menjual sayuran lokal hanya orang asli Papua sehingga mereka bisa bersaing. Untuk orang asli Papua punya hasil-hasil yang ada di tanah ini. Kami tidak lihat lagi di ruko-ruko panjang ada pinang. Tidak ada sabu, tidak ada kayu bakar yang ada di depan ruko-ruko. Dan kami siap akan kerjakan itu. Siapa tanggung jawab nanti kalau kami kerjakan? Jangan salahkan kita. Setelah kita pencuri tidak pernah jawab. Ketua DPRD menerima aspirasi mama-mama asli Papua dan berjanji akan membahas aspirasi mereka di sidang dewan. Pedagang langsung membubarkan diri dengan tertib. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan pilot asing di distrik Alama, Kabupaten Mimika. Dalam olah TKP itu, polisi menemukan sejumlah lubang akibat ditembak KKB. Ada 9 lubang yang ditemukan, salah satunya di kaca depan helikopter yang mengakibatkan pilot meninggal dunia. Aparat juga menemukan beberapa selongsong peluru. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, mengatakan pelaku berjumlah 5 orang, 4 membawa senjata dan 1 orang membawa parang. Bahwasanya KKB ini merupakan pelaku kejahatan, sebagaimana pemberitaan beberapa hari yang lalu, mereka akan melepaskan pilot Philips yang telah disandera lebih dari 1 tahun, dan realitanya mereka melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot lain. Ini merupakan bukti bahwa kata-kata KKB yang kemarin diberitakan itu hanya merupakan propaganda. Polisi dan tentara hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang saat kejadian langsung melarikan diri ke hutan Duga. Saat ini di distrik Alama sudah tidak ada guru dan nakes karena mereka trauma dan memilih kembali ke kota Mimika. Penembakan pilot asing terjadi pada 5 Agustus lalu. Pilot asal Selandia Baru Glenn Malcolm Koning tewas ditembak KKB sesaat setelah mendarat di distrik Alama. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Memperingati Hari Pribumi Internasional, sejumlah pemuda Papua turun ke jalan untuk membagikan stiker dan selebaran. Bruno Tebay dan 2 rekannya menggunakan pakaian adat membagikan stiker di pertigaan lampu merah Kota Raja, distrik Abepura. Bruno dengan sabar memberikan stiker kepada sejumlah pengendara yang melintas. Stiker itu tentang menjaga hutan adat di Papua yang selama ini sudah semakin habis karena ditebang investor. Dalam rangka ini, kami mengenangkan kepada seluruh masyarakat sedunia yang sedang berada di dunia atau di Indonesia, lebih khusus di tanah Papua. Untuk itu, kami lagi membuat dan meringankan untuk atas adat kami dan merayakan harian pasti atau dalam artinya bahwa hari bagi kami
rakyat Papua yang biasa memegang adatnya kami sendiri. Tokoh adat Papua Leonard Imbiri mengatakan masyarakat adat adalah pemilik dari wilayah dan juga sumber daya alam. Pemerintah seharusnya menyejahterakan mereka karena sudah memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki. Mereka ini adalah aktor pembaharu. Kenapa kita katakan aktor pembaharu? Dalam kampanye dunia tentang perubahan iklim, masyarakat ini adat memberi kontribusi cukup signifikan terhadap perubahan dunia. Kenapa? Mereka selalu hidup berkecukupan dengan apa yang mereka miliki. Sementara kecenderungan modern dunia baru sekarang itu yang cenderung konsumerisme, yang mengelola alam dengan begitu rakus, sehingga itu menghancurkan sistem alam ini dan menimbulkan panas yang perubahan iklim yang semakin meningkat, yang justru akan membahayakan kita. Masyarakat adat dalam kesederhanaannya itu telah membuktikan bahwa mereka memberi kontribusi. Mereka penjaga hutan. Mereka aktor perubahan dari situasi yang sedang berkembang. Selain di pertigaan Kota Raja, aksi serupa juga dilakukan di lingkaran Abepura dan juga seputaran Dok 2. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini angka penularan HIV di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura, sangat tinggi. Sejumlah dosen dan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial atau IKS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih menyosialisasikan pendidikan seks kepada siswa di SMA Negeri 7 Kota Jayapura. Kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pemuda agar mereka bisa menjaga diri sendiri dari bahaya penyakit infeksi menular seksual. Dalam sosialisasi ini, siswa mendapat penjelasan tentang seks dan alat reproduksi. Ini sudah kami jalankan dari tahun 2019, di mana berganti-ganti sekolah. Dari ada kemarin dari sekolah di SMA Gabungan, kemudian beralih beberapa sekolah dan kemudian terakhir di SMA 7 Jayapura ini. Kegiatan ini memberikan pemahaman bagi para siswa untuk bagaimana mereka memandang diri mereka, kemudian mereka bisa menjadi remaja yang bagi perempuan remaja menjadi remaja yang kritis dan laki-laki menjadi remaja baru, di mana mereka betul-betul mengenal diri mereka, kemudian mengenal dampak dari ketika mereka menjalin relasi pacaran, dan kemudian mereka memiliki wawasan yang lebih umum lagi tentang pendidikan seksual komprehensif itu sendiri. Ini adalah kegiatan yang positif untuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya di kami di SMA Negeri 7 Jayapura. Kami atas nama pimpinan dan atas nama sekolah mengucapkan terima kasih karena dari Bapak Ibu dosen dari FISIP telah berbagi pengetahuan tentang ilmu pendidikan seksual untuk remaja. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan anak-anak mendapatkan pengetahuan ini, mereka dapat memahami dengan baik, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merancang ke depan masa depan yang lebih baik. Saat ini penderita HIV tidak hanya diidap kalangan dewasa atau ibu rumah tangga, namun juga kalangan remaja dan pemuda. Mereka ini menunjukkan pergaulan seks yang bebas sudah menjadi hal yang biasa. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke saat ini mulai melaksanakan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada tanggal 27 Agustus mendatang. Karena merupakan salah satu tahapan penting, KPU meminta secara khusus pengamanan ekstra, termasuk dalam penetapan calon bupati yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September.
Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan permintaan pengamanan ekstra ini sudah disampaikan ke Kepolisian Merauke. Pendaftaran calon yang nanti dilaksanakan tanggal 27 sampai tanggal 29. Kemudian tahapan penetapan calon ini di tanggal 22 September. Ini menjadi hal yang perlu dilakukan ya, pengamanan, karena di tahapan-tahapan ini memang sangat krusial. Kemudian di tahapan kampanye dan juga di tahapan pemungutan dan penghitungan suara nantinya. Kemudian di tahapan pleno nanti rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat PPD sampai di tingkat pleno di kabupaten. Selain pendaftaran dan penetapan calon, KPU Merauke juga melihat pengamanan ekstra juga dibutuhkan saat masa kampanye serta penghitungan suara yang berlangsung secara berjenjang mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satu Kompi Brimob Nusantara akan turut membantu mengamankan pilkada di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Satuan ini akan tiba di Merauke pada awal September mendatang. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memperkirakan eskalasi keamanan menjelang maupun sesudah pilkada akan meningkat. Kapolres berharap kehadiran Brimob Nusantara akan memperkuat satuan yang ada. BKO Brimob Nusantara, kira-kira itu kapan akan datang Pak Kapolres? Sekitar akhir bulan atau awal bulan September ya. Kira-kira berapa lama tugas mereka di sini dan apa yang diantisipasi oleh Brimob Nusantara ini? Tujuan BKO ya artinya di bawah kendali operasi, artinya kita menyesuaikan SOP dalam tindakan nanti rekan-rekan Brimob apabila terjadi eskalasi dan terhadap hal-hal yang memang dibutuhkan untuk penebalan perkuatan, sehingga dibutuhkanlah BKO itu. Ya. Untuk tahapan-tahapan apa saja itu nanti tergantung eskalasi di lapangan. Berapa banyak Pak? Satu kompi ya? Satu kompi rencananya. Kapolres juga berharap seluruh pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suhu politik di Provinsi Papua Selatan menjelang pemilihan gubernur dan bupati Merauke mulai memanas. Para pendukung bergerilya mencari simpati warga untuk memilih salah satu kandidat yang mereka jagokan. Bawaslu Merauke memberikan perhatian serius atas situasi ini, khususnya potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis. Bawaslu meminta masyarakat agar melapor jika melihat ada aparatur sipil negara yang ikut mendukung salah satu calon yang maju dalam pilkada. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse memperingatkan para ASN agar bersikap netral dan jika terlibat maka akan mendapat sanksi tegas. Kalau kaitannya dengan konstelasi pilkada memang kita lihat bahwa pasti ada pengarahan ASN dan itu harus diakui. Nah, berikut dengan kumpul-kumpulnya mereka dengan salah satu bakal calon, sebenarnya patut diduga itu sebenarnya bagian dari dorongan mereka untuk ikut konstelasi. Tapi menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Salah satunya itu tidak boleh ikut dalam tim-tim sukses. Itu yang digarisbawahi. Nah, terkait dengan apa yang terjadi, jika masyarakat mengetahui tentang itu, silakan laporkan kepada Bawaslu. Karena di Bawaslu sendiri, di Bawaslu RI sudah kerjasama dengan Komisi ASN berkaitan dengan penegakan aturan netralitas ASN itu. Jadi sebenarnya Bawaslu membuka ruang untuk partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi bersama. Bahwa semestinya ASN di saat ini kalau bisa ya jangan ikut terlibat dalam politik praktis. Itu melanggar Pak ya? Iya jelas melanggar sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu tentang netralitas ASN. Bawaslu mencurigai ada sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Anggota Polsek Ulilin dan Polsek Jagebob Merauke giat mendatangi warga di distrik dan kampung untuk mengajak mereka memasang bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Di distrik Ulilin yang berbatasan dengan Papua New Guinea, polisi keluar masuk kampung untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peringatan HUT kemerdekaan RI. Menurut Kapolsek Ulilin, Ibtu Melki, kesadaran warga di daerah perbatasan untuk memasang bendera merah putih cukup tinggi. Di mana kita ketahui bahwa distrik Ulilin merupakan distrik yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dari ujung timur Indonesia, di sini warga sangat antusias memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat kami melaksanakan patroli mengunjungi kampung-kampung yang ada, kami temukan warga masyarakat saling membantu gotong royong untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara memasang bendera di setiap rumah masing-masing dan juga memasang umbul-umbul serta memasang patok yang dicat sesuai dengan warga bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini warga sangat antusias memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Hal yang sama dilakukan jajaran Polsek Jagebob yang juga berada di kawasan perbatasan RI dan Papua New Guinea. Kita di sini sangat senang dan bangga tiap tahun kita adakan pemasangan bendera dan umbul-umbul, dan di kampung juga tiap tahun diadakan perlombaan antara lingkungan dan RT. Untuk pemasangan umbul-umbul sendiri Pak, itu dilaksanakan mulai kapan Pak? Untuk pemasangan umbul-umbul dan bendera kita mulai pasang sejak tanggal 1 Agustus. Jauh-jauh hari telah dipersiapkan dengan membentuk kepanitiaan di masing-masing kampung, di mana distrik Jagebob terdiri dari 14 kampung. Untuk perayaan Dirgahayu RI ke-79 difokuskan di kampung Gurinda Jaya. Dalam kegiatan upacara bendera, tetapi di masing-masing kampung juga antusias menyelenggarakan berbagai perlombaan-perlombaan dan memasang umbul-umbul serta bendera merah putih di lingkungan masing-masing secara serentak mulai tanggal 1 Agustus 2024 sehingga suasana peringatan Dirgahayu 17 Agustus 2024 sangat berkesan dan meriah. Alhasil kerja polisi tidak sia-sia. Menjelang HUT kemerdekaan RI, wajah distrik Jagebob dan distrik Ulilin Muting kini semarak dengan bendera merah putih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejuaraan futsal antar pelajar yang digelar Pertamina Papua memasuki final. SMA Negeri 2 Jayapura keluar sebagai juara. Mereka berhasil mengalahkan SMA Negeri 4 Jayapura. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Yan Ayomi, mengatakan kejuaraan seperti ini harus terus dilakukan karena bermanfaat untuk mencari bibit atlet muda asal Papua. Kita tentu menghargai bakat minat yang dimiliki oleh siswa-siswi. Dan itulah yang menjadi hal yang penting untuk kita harus mendukung. Karena olahraga ini itu salah satu primadonanya anak-anak yang ada di Papua, tetapi khusus yang ada di SMA Negeri 2. Maka tidak terlepas dari dukungan. Baik pihak sekolah, juga pihak orang tua, dan dukungan-dukungan lain yang tentu kami harus lakukan bagi peserta didik. Adalah tim futsal ini kan kami sudah siapkan. Kami sudah siapkan mereka, maka waktu kegiatan pertandingan di Timika itu sudah mereka mengeluarkan, mereka punya hasil yang benar-benar bahwa fokusnya disiplin baik, latihan juga baik, maka malam ini juga menjadi sebuah cermin besar bagi kita dan juara di Pertamina Cup ini. Ya, untuk mendapatkan bibit-bibit unggul di cabang olahraga futsal sekaligus sebagai wujud tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, khususnya kepada para siswa SMP dan SMA. Sekaligus dengan kegiatan ini kita juga ingin mensosialisasikan nilai-nilai akhlak BUMN kepada para masyarakat dan terutama kepada para siswa SMP ataupun SMA di wilayah Jayapura dan sekitarnya.
apakah ada inisiatif untuk jangka panjang untuk mendukung perkembangan futsal atau olahraga lainnya di wilayah ini, Pak? Yang jelas kita sudah sejak tahun lalu ya kita mengadakan, tapi yang tahun lalu kita adakan basket. Tahun ini kita mengadakan futsal. Tentu saja dari Patra Niaga akan melakukan evaluasi dari event 2 tahun ini, apakah nantinya keberlanjutannya tetap di futsal atau kita ke basket, tetap ada evaluasi dari internal kami. Kejuaraan yang diikuti 39 sekolah itu berlangsung di Gedung Olahraga Cendrawasih selama sepekan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.